Betina penghisap darah. Bagian 5. Ada satu hal yang harus kau ingat, Anggini. Korban yang harus kau hisap darahnya hanya terdiri dari dua jenis manusia, laki atau perempuan. Jenis pertama adalah orang-orang muda berwajah gagah. Dengan minum darahnya, kau akan menjadi kuat dan awet muda sepanjang usiamu. Jenis kedua ialah orang-orang atau tokoh-tokoh persilatan. Jika kau berhasil menyedot darah mereka, maka kau akan menjadi seorang berkekuatan luar biasa, memiliki tenaga dalam tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Selain itu, selendang yang ada di lehermu bisa kau pergunakan sebagai satu senjata yang hebat. Kau bisa menggebuk hancur kepala seekor kerbau atau membobolkan tembok dengan selendang itu. Selain itu, dalam tubuhmu saat ini sudah ada satu ilmu kesaktian bernama Salju Pusaka Dewa. Dengan ilmu itu, sekali kau memukul lawanmu akan menjadi kaku tegang dan akhirnya mati kedinginan. Jika kau ingin mengeluarkan ilmu itu, kau cukup hanya mengucapkan kata-kata Salju Pusaka Dewa. Terima kasih, Maharatu. Saya berterima kasih kau telah memberi saya ilmu yang hebat. Masih ada ilmu lain yang jauh lebih hebat, sahabatku. Dan kau akan memilikinya. Ilmu apakah itu, Maharatu? Tanya Anggini. Kau lihat saja dan jangan merasa takut. Maharatu mengangkat tangannya yang memegang tongkat kaca lalu meniup ke depan. Terdengar suara berdesir ramai sekali. Sesaat kemudian, Anggini melihat belasan ekor ular hitam gentayangan laksana terbang berputar-putar disertai bau amis di dalam gua itu. Tubuh gadis ini mulai menggigil dan wajahnya sepucat kertas. Kataku tidak usah takut, ular-ular itu adalah sahabat-sahabatmu. Sahabat-sahabat saya, Maharatu? Betul, mereka akan muncul jika kau memanggil. Memanggilnya cukup dalam hati saja dengan berucap, para dewi, datanglah. Maka mereka akan datang. Sekarang coba kau ucapkan panggilan itu dalam hati. Anggini ragu sesaat. Kemudian dalam hati dia berkata juga, para dewi, datanglah. Kembali terdengar riuh. Ular-ular yang melayang di dalam gua itu tiba-tiba melesat dan menempel ke tubuh Anggini. Tak ampun lagi gadis ini menjerit ketakutan dan berusaha melemparkan binatang-binatang yang bergayut di sekujur tubuhnya, mulai di leher, dada, pinggang, dan sampai ke kaki. Malah ada satu yang bertengger dan bergelung di atas kepalanya. Jangan lakukan itu, Anggini. Tenang saja, mereka tidak akan menyakitimu. Anggini berdiri dengan tubuh gemetaran. Sekarang dengar baik-baik, kata Maharatu pula. Jika kau berada dalam bahaya yang tidak bisa kau hadapi, panggil para dewi itu. Jika kau menyebut para dewi, maka mereka akan datang dalam jumlah banyak. Jika kau memanggil dewi saja, maka yang muncul adalah salah seekor dari mereka. Begitu mereka dipanggil, ular-ular itu akan melesat dan bergayutan di tubuhmu. Kemudian jika kau suruh mereka menyerang musuh-musuhmu, maka mereka akan melesat mematuk siapa saja sampai mati. Kau mengerti, Anggini? Saya mengerti, Maharatu. Tapi bagaimana caranya menyuruh mereka pergi saat ini? Saya masih takut, sangat takut. Katakan begini, para dewi, silakan pergi. Cukup dalam hati saja. Para dewi, silakan pergi, kata Anggini dalam hati. Belasan ular yang bergelung di tubuh gadis berpakaian ungu itu serta-merta menggeliat lalu melesat lenyap entah kemana. Anggini menarik nafas lega. Sekujur tubuh dan pakaiannya basah oleh keringat. Anggini, aku segera akan pergi. Ada yang ingin kau katakan atau kau tanyakan? Saat ini saya ingin melihat wajah Maharatu, jawab Anggini. Sang Maharatu tertawa. Kita akan sering bertemu seperti ini, Anggini. Namun untuk melihatku, kau hanya punya kesempatan sekali dalam 10 tahun. Kalau tidak ada pertanyaan lain, aku akan pergi sekarang juga. Tunggu, ada satu pertanyaan lagi, Maharatu. Mengapa saya harus hidup dengan cara seperti ini? Membunuh orang lalu menghisap darahnya. Jawabannya adalah bahwa kau sudah ditakdirkan menerima nasib seperti itu. Masih ada satu pertanyaan lagi, Maharatu. Katakan lekas. Apakah saya boleh berumah tangga? Maksud saya mempunyai seorang suami? Tentu saja, Anggini. Tapi ada satu perjanjian. Pertama, kau tidak boleh punya anak sebelum kau mempunyai 3 suami. Kedua,
Pada tahun ketiga setiap perkawinanmu, kau harus membunuh suamimu dan menghisap darahnya. Jika kau ingin, kau boleh kawin lagi sesukamu. Tapi harus selalu ingat akan perjanjian yang sudah ditentukan itu. Maharatu, aku tidak ingin mendengar pertanyaanmu lagi. Membungkuk 3 kali jika aku pergi. Nah, aku pergi sekarang. Anggini membungkuk 3 kali berturut-turut. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing panjang menggigitkan. Perlahan-lahan gadis itu melangkah. Astaga, dia merasakan gerakan tubuh dan langkahnya ringan sekali. Jilid 12. Pertemuan rahasia itu berlangsung di kaki Gunung Merbabu. Dihadiri oleh 10 tokoh silat, termasuk Dewa Tuak dan Pendekar 212 Wiro Sableng. Ikut hadir utusan kerajaan dari kota raja. Sri Baginda memerintahkan agar kita melakukan segala daya untuk dapat menangkap gadis iblis berjuluk betina penghisap darah itu, hidup atau mati, kata utusan istana dalam pertemuan itu. Aku mengusulkan agar dibuat jebakan-jebakan hingga gadis iblis itu terpancing dan keluar. Selama ini kita memburunya di mana-mana, tapi ia lenyap tanpa jejak. Tahu-tahu dia sudah muncul di tempat lain melakukan pembunuhan, kata seorang tokoh silat dari selatan. Dia melirik pada Dewa Tuak dengan pandangan penuh kebencian. Aku setuju, tapi harus diingat, bahayanya sangat besar, kata Dewa Tuak, lalu meneguk tuaknya dari dalam tabung bambu hingga berlelehan di dagunya. Kau gurunya, kau yang bertanggung jawab, kau sendiri yang harus menghadapi muridmu celaka itu. Dewa Tuak mengelus janggutnya dan tidak berkata apa-apa. Maka mereka yang hadir kemudian sibuk mengatur cara-cara menjebak penjahat tunggal berjuluk betina penghisap darah itu. Ketika pertemuan rahasia berakhir dan mereka yang hadir siap meninggalkan tempat itu setelah menerima tugas masing-masing, tiba-tiba di luar terdengar suara berkerontangan beberapa kali berturut-turut. Suara apa itu? Tanya seorang tokoh silat. Aku curiga, jangan-jangan itu tipu daya yang dilakukan oleh betina penghisap darah, kata utusan kerajaan. Semua yang hadir saling berpandangan. Langsung tempat itu menjadi sunyi. Ketegangan menggantung di udara. Dewa Tuak memandang pada Wiro. Orang tua ini kedipkan matanya. Wiro balas mengedip. Di luar sana kembali terdengar suara berkerontangan. Suasana dalam ruangan itu semakin tegang. Ketegangan ini tiba-tiba dirobek oleh suara Dewa Tuak dan Wiro Sableng. Keduanya sudah tahu siapa yang ada di luar sana. Tawa Dewa Tuak dan Wiro Sableng karuan saja membuat semua orang menjadi gusar dan mendelik memandang ke arah kedua orang ini. Utusan dari istana menggebrak meja seraya membentak. Apa yang lucu? Sebetulnya kalian berdua tidak pantas berada di tempat ini. Aku curiga kalian berkomplot dengan gadis iblis itu. Dewa Tuak dan Wiro bangkit dari kursi masing-masing. Dewa Tuak memandang pada utusan kerajaan itu lalu berkata perlahan. Kau hanya seorang utusan. Kita semua di sini berunding mencari cara untuk dapat menangkap muridku hidup atau mati. Betul, jika kau tidak pernah mengambil gadis itu jadi murid, bencana seperti ini tidak akan pernah terjadi, ujar utusan kerajaan pula dengan mata mendelik. Dewa Tuak tersenyum. Dia teguk tuaknya beberapa kali sebelum menjawab. Kau merasa tidak perlu kehadiran kami berdua, tidak jadi apa. Lalu Dewa Tuak memberi isyarat pada Pendekar 212. Kedua orang itu melangkah ke pintu. Saat itu di luar sana kembali terdengar suara berkerontangan. Keras sekali, tanda suara itu berada tepat di depan pintu. Sewaktu pintu dibuka, di luar kelihatan tegak seorang tua berpakaian compang camping. Wajahnya tidak kelihatan karena tertutup kaping bambu yang lebar. Di tangan kanannya ada sebuah kaleng rombeng berisi batu. Kaleng inilah yang mengeluarkan suara berkerontang berisik ketika si orang tua menggoyang-goyangkannya. Di tangan kirinya orang bercaping ini memegang sebatang tongkat kayu sedang di bahunya dia menyandang sebuah kantong butut. Sahabatku kakek segala tahu, kau datang di waktu yang sangat tepat, berkata Dewa Tuak. Tapi saat ini kau tidak beruntung. Di dalam sana tidak ada yang akan menyediakan kopi hangat untukmu. Mari kita cari kedai saja. Kita minum di sana sambil ngobrol. Sahabatku Dewa Tuak, belasan tahun kita tidak bertemu. Apa kau baik-baik saja? Bertanya si kaping lebar.
Ternyata dia adalah tokoh silat tingkat tinggi yang memiliki segala macam ilmu pengetahuan dan punya keahlian meramal yang biasa dipanggil dengan sebutan kakek segala tahu. Aku sedang ditimpa musibah. Musibah apa gerangan? Sudah, nantilah aku ceritakan, jawab Dewa Tuak. Aku kemari memang tidak mencari kopi hangat. Harumnya bau tuakmu menyambar hidungku dari jauh. Itu sebabnya aku kemari, aku minta tuakmu barang sedikit. Kakek segala tahu pergunakan tongkat kecilnya untuk memukul bumbung bambu yang dipegang Dewa Tuak di tangan kiri. Luar biasa sekali, bumbung bambu itu melayang ke atas dengan bagian mulutnya menungging ke bawah. Dengan ujung tongkatnya, kakek segala tahu menahan bibir tabung. Sementara Tuak mengucur ke bawah, Dewa Tuak berseru kaget. Tentu saja dia tak mau tuaknya tumpah percuma. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat dia tertawa gelak-gelak. Begitu Tuak mengucur jatuh, kakek segala tahu tanggalkan kaping bambunya. Curahan Tuak ditampungnya dengan kaping bambu itu. Setelah penuh, ujung tongkat di tangan kirinya disentakkan. Bumbung bambu melayang ke arah Dewa Tuak. Kakek berjanggut putih ini cepat menyambut tabungnya. Memandang ke depan, dilihatnya kakek segala tahu asyik meneguk Tuak harum itu dari pinggiran kaping. Karena kepala dan mukanya tidak terlindung lagi dari kaping lebar, semua orang yang ada di situ kecuali Dewa Tuak dan pendekar 212 Wiro Sableng terkesiap kaget. Ternyata si kakek berpakaian compang camping itu bermata buta. Sahabat, sudah habis hausmu? Tanya Dewa Tuak ketika dilihatnya Tuak secaping sudah habis diteguknya. Sudah, enak sekali rasanya, jawab kakek segala tahu lalu enak saja kapingnya yang masih basah itu disungkupkannya kembali ke atas kepalanya. Kemudian dipegangnya lengan Dewa Tuak seraya berkata, aku mendengar kau dan anak Sableng ini tidak dibutuhkan kehadirannya di sini. Apalagi aku, kakek-kakek berbaju rombeng, bau, dan buta. Ah, lebih baik aku buru-buru pergi sebelum kena usir pula. Wiro garuk-garuk kepala lalu memegang lengan kakek segala tahu. Kita pergi sama-sama, kek, kata sang pendekar. Ya kita, ngobrol di kedai saja. Akan kuramalkan pada kalian di mana bisa menemui betina penghisap darah itu. Lalu akan kuceritakan pada kalian siapa dia sebenarnya. Ayo, mari kita berangkat. Ketiga orang itu, Dewa Tuak, Wiro, dan si kakek segala tahu segera tinggalkan tempat itu. Kakek segala tahu melangkah sambil menggoyang-goyangkan kalengnya. Tunggu, utusan dari istana berseru lalu mengejar. Dia menghadang langkah kakek segala tahu. Orang tua, aku minta kau mengatakan semua apa yang kau ketahui tentang gadis iblis itu sekarang juga. Sekaligus harap terangkan apa maksudmu dengan ucapan hendak menerangkan siapa dia sebenarnya. Kakek segala tahu menyeringai. Dengan ujung tongkatnya dia naikkan pinggiran depan kaping di kepalanya. Lalu ujung tongkat itu ditudingkannya tepat-tepat ke muka utusan kerajaan itu hingga hampir menyentuh hidungnya. Kau tidak membutuhkan dua orang sahabatku ini. Berarti kau tidak membutuhkan aku, sahabat mereka. Menyingkirlah, masakan tega menghadang langkah orang buta sepertiku. Kalau kau tidak mau memberi keterangan, aku anggap kau berserikat dengan gadis iblis itu, teriak sang utusan. Baik, aku akan bicara. Tapi kau bicara duluan, aku mau dengar, kata kakek segala tahu seraya menggoyangkan tongkatnya sedikit. Sang utusan membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Astaga, dia tiba-tiba saja menjadi gagu. Dia coba gerakan kedua tangannya, kedua kakinya. Gila, sekujur tubuhnya ternyata telah kaku. Ternyata kakek segala tahu telah menotoknya dengan satu gerakan kilat yang tidak terlihat. Anak Sableng, kata kakek segala tahu pada Wiro. Sebutkan siapa nama orang sombong ini biar aku ingat kesombongannya seumur hidup. Namanya Raden Mas Pertolo Sembito, kek, jawab Wiro. Oh, Raden Mas rupanya dia. Kukira ikan mas. Kakek segala tahu tertawa gelak-gelak lalu melangkah pergi digandeng oleh Wiro dan Dewa Tuak. Orang-orang yang ada di situ tidak berani menghalangi. Mereka hanya menyesali mengapa hal yang tidak enak itu terjadi. Dan mereka semua diam-diam menyalahkan utusan kerajaan yang bertindak terlalu gegabah terhadap tokoh-tokoh silat tingkat tinggi yang biasanya memang suka bersifat aneh. Jilid 13. Kakek segala tahu berjalan di tengah diapit oleh Dewa Tuak dan pendekar 212 Wiro Sableng.
Si kakek goyang-goyangkan terus kaleng rombengnya, sedang Dewa Tuak tidak habis-habisnya tertawa dan sesekali sambil jalan dia meneguk tuaknya. Pendekar 212 melangkah mengiringi dua orang tua itu sambil cengar-cengir. Tiba-tiba kakek segala tahu hentikan menggoyang kalengnya. Ada apa, sahabatku? Tanya Dewa Tuak sementara Wiro juga memasang telinga. Aku mendengar suara derap kaki kuda di kejauhan. Mungkin masih di sebelah utara sana, di kaki bukit, menerangkan kakek segala tahu. Saat itu Wiro dan Dewa Tuak memang sudah mendengar suara derap kaki kuda itu, namun antara terdengar dan tidak. Berarti jelas bahwa kakek berpakaian compang camping itu mempunyai pendengaran jauh lebih tajam dari kedua orang tersebut. Sebaiknya kita bersembunyi di balik semak-semak. Mengintai siapa yang bakal lewat di tempat ini, kata Wiro. Aku setuju usul anak sableng ini, menyahuti kakek segala tahu. Sambil menunggu yang lewat, mungkin aku bisa menerangkan sedikit apa yang ku ketahui mengenai diri gadis berjuluk betina penghisap darah itu. Dewa Tuak dan Wiro lalu membimbing kakek segala tahu ke balik semak belukar rapat di tepi jalan. Kek, sekarang coba kau ceritakan apa yang kau ketahui tentang betina penghisap darah itu, kata Wiro begitu mereka duduk menjelepok di tanah, mendekam di balik semak belukar. Yang aku ingin tahu apa betul gadis iblis itu adalah muridku, si Anggini, kata Dewa Tuak yang duduk bersila sambil memangku tabung bambu berisi tuak. Tenang, jangan kesusu bertanya, jawab kakek segala tahu. Sebetulnya gadis itu bukan manusia jahat. Heh. Dewa Tuak dan Wiro sama-sama keluarkan seruan heran. Apa katamu? Bertanya Dewa Tuak. Tunggu dulu, bicaraku belum habis kalian sudah memotong. Kami heran, nyata-nyata gadis itu menebar maut, membunuh dan menghisap darah korbannya. Bagaimana kau bisa bilang dia bukan manusia jahat? Ujar Dewa Tuak. Dengar dulu, dia memang bukan manusia jahat. Dia hanya kejatuhan nasib sengsara. Terkena sumpah turunan yang dibuat oleh orang lain. Wiro garuk-garuk kepala dan menyeringai. Ini baru cerita, katanya. Teruskan, kek. Kejahatan seperti itu biasanya dilakukan oleh orang yang makan sumpah. Mungkin dulu kakek atau neneknya memiliki semacam ilmu hitam. Untuk memelihara ilmu itu, biasanya ada ketentuan berupa sumpah yaitu dia harus membunuh dan menghisap darah manusia tertentu. Kemudian jika batas waktu kehidupannya habis, maka dia harus menurunkan ilmu tersebut pada anaknya. Jika dia tidak punya anak, pada saudaranya. Jika dia tidak punya saudara, maka harus ada seorang lain yang dijadikan pewaris. Aku mengerti sekarang, kata Dewa Tuak dengan nada masgul. Orang yang punya ilmu itu tidak punya anak, tidak punya saudara. Sumpahnya dijatuhkan pada diri muridku Anggini yang tidak tahu apa-apa. Kurang ajar. Setan keparat. Dewa Tuak tampak marah sekali. Dewa Tuak, kata Wiro. Sekarang baru saya mau bicara denganmu. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya telah bertemu dengan muridmu itu. Memang saya melihat keanehan pada dirinya. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa dia benar-benar telah menjadi gadis momok penghisap darah. Dia kelihatannya seperti tidak sadar siapa dirinya. Dia malah tidak tahu apa yang terjadi dalam rimba persilatan. Dia seolah-olah tidak merasa pernah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan itu. Saya coba bicara dengannya, tapi dia malah mendamprat saya. Mengatakan otak saya tidak beres. Ketika dia begitu saja hendak pergi, saya berusaha mencegah. Tapi dia menciderai kaki-kaki kuda tunggangan saya dengan senjata rahasianya dan lenyap. Aneh, apa sebenarnya yang terjadi dengan muridku itu? Kata Dewa Tuak sambil geleng-geleng kepala. Ada satu hal lagi. Saya tidak melihat dia membawa selendang ungu yang merupakan salah satu senjata andalannya. Menurut Anggini, selendang itu hilang. Aneh, sebelumnya saya melihat selendang itu ada padanya. Yaitu sehabis dia melakukan pembantaian terhadap Ki Sambar Tringgali dan Ki Ageng Timur. Kau sendiri juga ada di situ dan sempat hendak dibunuhnya, Dewa Tuak. Bukan main, keanehan apa yang tengah menyengsarakan diriku ini sebenarnya? Keluh Dewa Tuak. Kalian akan segera mendapat jawabnya, sobat-sobatku, kata kakek segala tahu sambil membuka kapingnya dan mengibas kipaskan topi bambu lebar itu ke mukanya. Dugaanmu hampir betul. Sebelum aku sampai pada diri muridmu,
akan kukatakan dulu bahwa yang jadi biang kerok semua ini adalah seorang manusia yang sudah sejak lama mati, tetapi hidup dalam penjelmaan seekor ular berkepala manusia. Dia dikenal dengan panggilan Maharatu. Sebenarnya dia adalah bekas kekasihmu di masa muda yang pernah kau kecewakan. Rohnya muncul untuk membalaskan sakit hati terhadapmu, sahabatku Dewa Tuak. Dewa Tuak terlonjak melihat mendengar kata-kata kakek segala tahu itu. Sementara Wiro ternganga dan memandang berganti-ganti pada kedua orang tua yang duduk di hadapannya. Bekas kekasihku, ujar Dewa Tuak. Yang mana? Yang namanya siapa? Aku punya banyak kekasih di masa muda, kata Dewa Tuak belak-belakan. Yang aku maksud adalah Juminten Dorojalu, jawab kakek segala tahu. Juminten Dorojalu, seru Dewa Tuak. Kembali tubuhnya terlonjak. Maharatu memang berusaha mencari muridmu. Tapi yang didapatnya gadis lain. Gadis itu kemudian, ucapan kakek segala tahu terpotong. Suara derap kaki kuda yang tadi terdengar di kejauhan kini menderu keras tanda sudah dekat. Tak lama kemudian serombongan orang berkuda berjumlah lebih 20 orang muncul. Di depan sekali adalah seorang yang mengenakan topi tinggi berwajah garang dengan kumis melintang dan janggut meranggas. Dia adalah Tumik Jarandiku, seorang pembantu patih kerajaan yang sangat dipercaya dan memiliki kepandaian tinggi. Konon dikabarkan dialah kelak yang bakal dipercayai menduduki jabatan patih jika patih yang sekarang mengundurkan diri dari jabatannya karena uzur. Di sebelah belakang bergerak 4 orang tokoh silat istana. Lalu menyusul beberapa perwira tinggi dan perwira muda kerajaan. Di sebelah belakang mengikuti sekitar selusin prajurit bersenjata lengkap. Masing-masing anggota rombongan ini membawa peluit yang digantungkan di leher. Beberapa puluh langkah dari tempat Dewa Tuak dan 2 orang lainnya itu bersembunyi, Tumik Jarandiku hentikan kudanya. Lalu terdengar dia berkata, kita akan segera sampai di tempat sasaran. Mata-mata sudah meyakinkan bahwa gadis itu berada di kawasan ini. Aku menduga berat dia hendak mencari korban di kalangan orang-orang yang menghadiri pertemuan rahasia itu. Aku khawatir akan keselamatan Dimas Pertolo Sembito. Saat kita menebar melakukan pengurungan, beri tanda dengan tiupan peluit jika kalian melihatnya. Lalu sesuai dengan yang sudah diatur sebelumnya, rombongan itu meninggalkan tempat itu, menebar jadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Di balik semak belukar, tokoh-tokoh penting dari istana muncul secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya sudah ada utusan kerajaan di sekitar sini. Kakek segala tahu diam sejenak baru menyambung ucapannya. Tadi mereka bicara tentang seorang gadis. Besar dugaanku gadis yang dimaksudkan adalah betina penghisap darah itu. Muridku, Anggini, kata Dewa Tuak pula. Bukan, menyahuti kakek segala tahu. Kau lihat saja nanti. Mari kita kembali ke tempat pertemuan tadi. Kurasa di sana semua keanehan berdarah ini akan berakhir. Si kakek bangkit berdiri, diikuti oleh Dewa Tuak dan Wiro Sableng. Ketika mulai melangkah, Dewa Tuak sesaat tertegun dan pegangi dada kirinya. Ada apa, Dewa Tuak? Tanya Wiro. Ini adalah hari ke-39. Berarti umurku hanya tinggal sehari lagi, sahut Dewa Tuak. Kenapa kau bicara begitu? Apa yang telah kau lakukan, sahabatku? Tanya kakek segala tahu sambil hentikan langkah pula. Aku telah bersumpah untuk dapat menangkap muridku yang sesat itu dalam waktu 40 hari. Kalau tidak, aku sudah siap untuk mati. Aku telah menelan racun yang akan membunuhku pada akhir hari ke-40. Kau nekat, gila, semprot kakek segala tahu sementara Wiro juga tampak terkejut bukan main. Aku belum gila atau nekat. Hanya tak bakal tahan menanggung malu jika anak itu tidak aku bunuh. Kau bilang umurmu hanya tinggal 1 hari. Apakah kau juga membawa obat penawarnya? Dewa Tuak mengangguk. Ada, katanya. Yang penting sekarang kita segera ke tempat pertemuan itu. Ketiga orang itu segera bergegas meninggalkan tempat itu. Jilid 14. Begitu kakek segala tahu, Wiro, dan Dewa Tuak berlalu, mereka yang tadi menghadiri pertemuan rahasia bertindak cepat untuk membebaskan Pertolo Sembito dari totokannya. Yang paling dekat adalah seorang tokoh silat dari selatan berjuluk si kaki besi. Orang ini berusia sekitar setengah abad. Kedua kakinya mulai dari pangkal paha berwarna hitam,
memiliki kekuatan seperti besi. Tembok bisa dihantamnya sampai jebol. Pohon dapat ditumbangkannya dengan sekali tendang saja. Apalagi jika dia menghantam tubuh manusia. Baru saja si kaki besi mengulurkan tangan hendak melepaskan totokan di tubuh utusan dari istana itu, tiba-tiba satu bayangan ungu berkelebat. Tahu-tahu tubuh Pertolo Sembito seperti disambar burung besar dan kelihatan dibawa terbang ke atas sebatang pohon dan ditegakkan pada salah satu cabangnya. Di sebelahnya berdiri seorang gadis berpakaian serba ungu dan sehelai selendang ungu melingkar di lehernya. Gadis iblis, betina penghisap darah, seru beberapa orang hampir bersamaan. Karuan saja tempat itu jadi diliputi suasana tegang. Semua orang yang ada di sana jadi tercekat. Lalu terdengar suara tiupan peluit panjang, disusul oleh tiupan peluit lainnya dari berbagai penjuru. Dalam waktu singkat belasan kelompok, masing-masing terdiri dari 2 orang, bermunculan di tempat itu. Kang Mas Tumej Jarandiku, seru si kaki besi. Syukur kau datang. Lihat, kita sudah menemukan dan mengurung gadis iblis pembunuh Pangeran Panji itu. Dia di atas sana. Rombongan yang baru datang sama melihat ke atas pohon. Di atas pohon gadis berbaju ungu memandang dengan dingin pada orang-orang di bawahnya. Lalu dia tertawa cekikikan. Di kejauhan seperti menyambutnya terdengar suara lolongan anjing. Tangan kanan betina penghisap darah yang memegang bahu utusan kerajaan dan seperti orang merangkul, tiba-tiba bergerak ke leher Pertolo Sembito. Lihat jari-jari tangannya, seseorang di bawah pohon berteriak. Di atas pohon, 5 jari tangan kanan gadis berbaju ungu tampak mengeluarkan kuku-kuku panjang runcing berwarna merah. Ketika 5 kuku itu dihunjamkan ke leher utusan kerajaan yang masih dalam keadaan tertotok itu, darah kelihatan muncrat. Semua orang yang ada di bawah pohon tertegun bergidik. Tubuh Pertolo Sembito tampak bergetar keras. Betina penghisap darah telah menyedot seluruh darah yang ada dalam tubuh lelaki itu. Tubuh orang ini kelihatan seperti terkulai. Ketika cengkeraman kuku dilepaskan, Pertolo Sembito tak ampun lagi melayang ke bawah, jatuh bergedebukan di tanah. Serta-merta tempat itu dilanda kegegeran. Di atas pohon, betina penghisap darah tampak menyeringai sambil menjilati jari-jarinya yang berlumuran darah. Kedua matanya memandang ke bawah siap mencari dan menentukan korban berikutnya. Matanya memperhatikan Tumej Jarandiku. Manusia satu ini kelihatan seperti orang berpangkat. Kepandaiannya tentu tidak rendah. Tapi aku lebih suka pada yang memiliki kaki hitam itu. Ilmunya pasti lebih tinggi. Jika ku sedot darahnya, ilmu kesaktianku pasti akan berlipat ganda. Begitu iblis penghisap darah berpikir. Maka dia pun siap-siap melompat turun untuk menyambar si kaki besi. Tapi saat itu, di bawah pohon Tumej Jarandiku justru telah memberi isyarat pada orang-orang berkepandaian tinggi di sekitarnya. Gadis iblis, dosamu sudah lewat takaran. Sudah saatnya kau harus dibunuh. Mayatmu akan kami cincang lalu kami bakar. Teriak Tumej Jarandiku. Sekali lagi dia memberi isyarat. Maka bersama 2 orang tokoh silat ditambah 2 orang perwira tinggi dia melesat ke atas, ke arah cabang pohon di mana betina penghisap darah tegak berdiri, siap-siap hendak melompat turun menyambar si kaki besi. Bagus, kalian punya nyali rupanya. Tentu darah kalian sedap kuteguk, teriak betina penghisap darah. Gadis ini lepaskan gulungan selendang ungu yang melingkar di lehernya. Sekali dia mengebutkan selendang yang salah satu ujungnya itu ada guratan angka 212, maka angin laksana topan prahara menderu. 2 orang perwira yang ikut melompat ke atas pohon berseru kaget. Tubuh mereka mencelat ke bawah begitu kena tamparan angin pukulan. Yang satu terkapar patah pinggang, meregang nyawa sambil mengerang tiada henti. Satunya lagi langsung tak berkutik karena kepalanya pecah sewaktu jatuh menghantam tanah. Hanya Tumej Jarandiku serta 2 orang tokoh silat lainnya masih mampu menerobos terpaan angin pukulan yang dahsyat itu. Namun tetap saja mereka agak terhuyung-huyung walau berhasil mencapai cabang pohon di mana betina penghisap darah berdiri sambil tertawa-tawa. Luar biasanya, begitu mereka sampai di cabang pohon, semuanya jadi terkejut karena dapatkan gadis iblis itu tidak ada lagi di tempat itu. Memandang ke bawah, terkejutlah mereka semua.
Saat itu si gadis telah berada di bawah sana tengah menyerang si kaki besi yang dibantu oleh dua orang tokoh silat istana dan selusin prajurit kerajaan. Gerakan-gerakan silat betina penghisap darah sungguh luar biasa. Dalam beberapa gebrakan saja, 3 orang prajurit tersungkur roboh kena hantamannya. Seorang perwira muda kemudian terpental di sambar ujung selendang ungunya. Mata kirinya pecah. Raungan perwira muda ini membuat suasana jadi tambah tegang. Melihat orang-orang di pihaknya menemui ajal bergelimpangan, si kaki besi jadi marah dan mengamuk. Tubuhnya melayang dan melompat sebat. Kedua kakinya kirimkan tendangan susul menyusul. Yang diarah adalah bagian-bagian kematian lawan yaitu kepala, tenggorokan, dan dada. Mendapat serangan dahsyat itu, betina penghisap darah jadi terkesiap juga. Dia hantamkan selendangnya ke arah perut si kaki besi. Yang diserang cepat melompat dan balas menghantam dengan tendangan kaki kanan. Ujung selendang tak ampun lagi saling beradu dengan tendangan itu. Bukek, betina penghisap darah keluarkan seruan pendek. Tangan kanannya bergetar dan ujung selendangnya terpental ke samping. Di lain pihak, si kaki besi tampak terhuyung-huyung hampir jatuh. Kaki kanannya sakit bukan kepalang hingga dia tegak terpincang-pincang. Masih untung dilihatnya kakinya tidak cedera. Mendapat perlawanan keras begitu rupa, betina penghisap darah berteriak keras. Selendang ungu kembali dikebutnya, sedang tangannya sebelah kiri melepaskan pukulan-pukulan aneh yang menebar hawa dingin. Beberapa orang prajurit dan seorang perwira tinggi menjerit keras kena hantaman selendang. Yang lain-lain termasuk si kaki besi terkejut besar ketika mereka merasakan hawa tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga tubuh mereka serasa kaku. Prajurit-prajurit kerajaan yang ilmu kepandaian mereka paling rendah langsung tak bisa bergerak.